Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini atas perkenan Allah saya bisa hadir lagi di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya bersamai untuk thalaqul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran malam hari ini akan menambah amal soleh kita semuanya. Amin. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah jadi setelah berapa ya? 40 hari lebih saya dan juga di sini ada jamaah nih Pak Kisna, Ibu Faria mana? Oh di belakang. Sehat Bu? Alhamdulillah ya. Juga berkat doa Ibu Bapak jamaah semua malam ini bisa hadir lagi. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah ya, bisa sehat, semangat dalam mengisi kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, jadi Pak Yudi langsung materi aja Pak ya. Ya secara umum alhamdulillah ibu bapak jamaah rahimakumullah dari mulai keberangkatan sampai sekarang insyaallah diberi kelancaran ya Pak Kisna ya. Alhamdulillah kebetulan ini satu rombongan lain dulu Pak ya kita. Saya 2029, Pak Kisna di 30 ya, sama-sama di rombongan 8 kloter 66 SOC. Jadi alhamdulillah dari berangkat sampai pulang lengkap ya. Insya Allah sehat lah. Kalau batuk pilek saya kira semuanya merasakan ya. Ya, jadi memang adaptasi cuaca yang ada di sana. Dan secara umum insya Allah semua proses ibadah haji atau umrah Allah yang rukun-rukun wajib-wajibnya, sunnah-sunnah juga insya Allah bisa kita penuhi. Ya mudah-mudahan ini bisa membawa makbul dan mabrur dan kami bisa menjaga atau mempertahankan insya Allah kemakburan ini dan bisa memberi manfaat untuk semua. Tentu kami juga mendoakan biar ibu bapak jamaah yang lain juga bisa mendapat kesempatan, mendapat kemudahan untuk bisa datang ke sana. Yang sudah berulang lagi nggak apa-apa ya. So, biasanya gak ada yang kapok gitu ya. Kami juga begitu ya, rasanya setelah berapa hari di sana mau kembali itu wah gimana, terasa berat. Belum aja sampai ke sini udah pengen ke sana karena memang suasana di sana, terutama kita mendapat kesempatan, dapat fasilitas untuk bisa beribadah lebih baik dan mudah-mudahan pahalanya lebih banyak di sana, itu memberikan dorongan, memberikan semangat tersendiri. Nah, mudah-mudahan nanti kami bisa melanjutkan hal-hal yang baik ini di tanah air ini. Berminat Pak ya kemarin Pak ya? Monggo yang belum menguatkan tekad, insya Allah nanti Allah bisa memberikan kemudahan. Pokoknya yang belum daftar haji segera daftar aja. Pokoknya masalah nanti Allah menakdirkan kita ke sana itu nomor sekian. Gitu kayak yang mau umroh juga begitu. Karena kita tahu haji dan umroh ini salah satu dari rukun Islam yang dimana kita semuanya mendapatkan perintah, terutama kalau sudah memiliki kemampuan istiqomah.
ya kita tunjukkan tekad kita semuanya, keimanan kita dengan terus berikhtiar dan berdoa untuk bisa juga melaksanakan rukun Islam tersebut. Jadi secara umum alhamdulillah lancar. Nggak tahu ya berita kesininya gimana Pak? Bapak Ibu ngamati nggak? Ya memang ibadah haji tahun ini ada beberapa perubahan terutama terkait pengelolaan. Ya kalau ibadahnya ya tetap sama tadi. Misalnya dalam hal pengelolaan, kalau yang sebelumnya hanya satu pengelola ya namanya muassasah, sekarang menjadi 8 syarikah. Nah, itu yang penyesuaian itu kadang terlalu drastis ya, sehingga mungkin ada yang sampai ke sini beritanya ada suami istri yang terpisah tempat hotelnya itu ya. Ada yang satu kloter itu 360-an orang itu bisa menjadi 13 sampai 20 terbagi-bagi 4 atau hotel. Teman saya yang jadi petugas haji itu cerita ya sampai 13 satu kloter itu kelompok terbang. Ada yang bahkan sampai 20. Alhamdulillah rombongan di kloter kita ini, saya di kloter 6 SOC itu hanya jadi 2 hotel Pak ya. Di hotel itu pun berdekatan. Ya 1-2 terpisah tapi alhamdulillah selalu bisa terselesaikan. Nah itu yang agak kemarin jadi persoalan. Jadi secara umum lancar Pak. Ini kalau cerita yang tadi kurang ini biar tidak membayangkan bahwa ibadah itu tidak ada tantangan. Semuanya ada tantangan, apalagi bisa dikatakan ibadah haji ini rukun Islam yang bisa dikatakan paling berat, terutama berkaitan dengan ya istitoah. Jadi nanti mohon Bapak Ibu yang mau haji itu persiapan fisik juga. Jadi kalau ada yang mengatakan sekurang-kurangnya 80% itu fisik, itu memang betul Pak. Jadi harus membiasakan jalan itu. Nah kebetulan malah kemarin itu Pak Kisah termasuk ikut jalan ya Pak dari Muzdalifah? Enggak ya, ikut bis ya. Jadi Bapak itu kalau dalam ibadah haji itu kan ada proses di Ar-Rusna. Yang kalau umroh ini tidak mengalami Pak. Itu yang membedakan ibadah haji dan umroh. Kalau dalam haji itu ada rangkaian ibadah di Ar-Rusna. Ar-Rusna itu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, itu sekitar 5-6 hari di situ ya, proses itu. Nah kemarin itu memang ada yang dari Arafah ya. Arafah itu dari mulai tanggal 8-9 Dzulhijjah itu mulai pengangkutan bis itu juga mengalami keterlambatan. Ada yang di bis itu sampai berjam-jam, termasuk dari Hajar Aswad juga ada Pak ya, dari Batu itu. Ya mestinya maksimal tanggal 9 sebelum zuhur itu sudah datang. Itu ada bahkan terjadi terlambat. Ya itu sampai ya itu karena kondisi. Kemudian dari Arafah ke Muzdalifah itu ada yang sampai menunggu 5-6 jam itu. 5-6 jam, bahkan ada yang pingsan semaput itu Pak. Ya itu karena menunggu transportasi bis itu. Nah ini cerita pahitnya Bu ya. Jadi tapi mudah-mudahan nggak menyurutkan semangat itu Pak. Nah, gitu ya. Insya Allah semuanya akan ada perhitungannya ya Pak. Nah saya termasuk di sini Ibu Karya juga ikut yang murur Bu ya, naik bis ya. Iya, anak bis. Jadi itu termasuk yang saya alami juga. Jadi dari Arafah itu kan mulai prosesi perpindahan itu menjelang maghrib. Ya, dari maghrib itu sampai tengah malam di Muzdalifah itu sekitar 6 kiloan, 6-7 kilo dari Arafah ke Muzdalifah itu. Nah nanti lewat tengah malam baru perpindahan ke Mina sekitar 5 kiloan. Nah, dari proses perpindahan ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah itu ada yang sampai lama
Saya sendiri dengan rombongan itu baru dapat sekitar jam 11-an, 11 malam. Nah, di situ. Nah, ketika lewat ya tengah malam di Muzdalifah itu, nah sudah nggak kebagian tempat. Jadi tempat yang terbatas dengan jumlah hampir 3 juta. Jadi jamaah haji itu hampir 3 juta. Ya tempat itu tidak muat. Di situ juga terbatas. Akhirnya ketika berhenti 3 kali mau masuk ke arena di Muzdalifah itu sudah tidak bisa. Hanya bisa melihat dari bis, wah begitu membludak orang gitu ya. Bahkan ada yang mau pindah ke Mina 3 jam berdesak-desakan berdiri. Cerita teman itu sampai 3 jam. Nah, jadi kami termasuk yang tidak mengalami bermalam atau tinggal di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu tempat ruang terbuka hanya beratapkan langit gitu di situ. Nah, itu masa untuk mencari kerikil, kemudian beristirahat menuju paginya ke Mina. Jadi gitu, Pak Budi. Ceritanya hanya naik bis ya lewat aja. Jadi memang ada yang skenario yang sepuh-sepuh itu tidak turun, hanya murur saja. Murur itu hanya lewat saja. Nah, kami itu bukan yang murur asli, murur palsu ini. Murur karena keadaan. Awalnya sempat kecewa, Pak. Aduh, ini kok kami nggak mengalami ini ya. Tapi alhamdulillah setelah itu ternyata ada hikmahnya juga. Jadi tidak mengalami berdesak-desakan, kemudian datang ke tenda di Mina lebih awal dan bisa ikut membantu menyiapkan tempat untuk teman-teman yang lain. Karena di Mina itu juga kalau nggak dulu-duluan ya nggak dapat juga. Ya, saya sampai subuh itu menyiapkan tempat. Ya, jadi teman-teman pada sebagian istirahat sama-sama Mas Riki itu begadang itu Pak. Wah, masa potensi untuk apa namanya jidal itu besar. Jadi teman-teman mau datang ke tenda itu, wah itu berebut tempat. Jadi rencana tempat yang sudah dirancang sedemikian rupa itu pada saat itu memang ya karena tempat yang terbatas lah ya. Nah jadi alhamdulillah ada hikmahnya juga. Nah memang di Mina ke Jamarot tempat umroh itu agak jauh juga. Ya kebetulan kalau tempat kita berapa ya Mas Naya? Ya 4 kiloan. Pulang pergi itu 8 kiloan lebih Pak ya. Nah itu Bapak jadi bisa membayangkan nanti kalau dari tenda Mina ke Jamarot itu mau barang jumroh itu ya 1, 2, 3 itu sekitar 8 kiloan pulang pergi. Jadi mulai tanggal 10 Zulhijjah itu sekali nanti jumroh Aqobah, kemudian tanggal 11, 12, 13. Kebetulan kalau dari Jogja itu dihimbau jumrohnya itu 3 hari. Ya jadi nafar sani. Sampai hari tasyrik yang ketiga itu kami masih di Mina gitu. Tapi banyak sekali Bapak Ibu sekalian dari wilayah yang lain itu yang jumrohnya itu hanya sampai di tanggal 12 nafar awal gitu. Jadi karena mereka ingin segera kembali ke Mekah, ke hotel itu. Tapi kalau saya dengar cerita termasuk bibi saya, orang-orang yang mengikuti nafar awal itu kasihan Pak, betul-betul kasihan itu. Mereka ada yang semalaman nggak tidur karena 2 hari dijadikan 1 itu ya. Kemudian dari Mina ke hotel itu ada yang jalan gitu Pak. Kalau dapat ceritanya itu kasihan. Maka saya kira kebijakan Kemenak DIY itu bagus ya. Lebih baik kita menunda ke hotel ya, tapi nyaman gitu. Malah di hari yang terakhir itu makanan melimpah Pak. Buah-buahan dan pokoknya kalau masalah haji itu Bapak Ibu sekalian udah berapa tahun ini untuk masalah makanan itu melimpah. Jangan khawatir kita di sana kesulitan makan. Paling barangkali penyesuaian makanannya itu Pak. Semakin lama itu semakin blender, bosen karena menunya mungkin kita biasanya di sini ada sayur asam, ada apa di sana daging lagi, apa ikan lagi, gitu ya variasinya. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti mau dari sini apalagi 40 hari perlu membawa apa makanan-makanan yang ada bisa variatif lah, misalnya yang awet gitu misalnya ya. Ya, karena kalau kita mau beli di sana itu juga apalagi dengan hitungan rupiah itu termasuk mahal Pak.
Kita misalnya pengen beli sayur yang tinggal makan, atau misalnya beli timun ya, rata-rata berapa Bu Faria? 5 real ya, 5 real. Jadi kalau kita beli sayur bayam kecil itu 5 real. 5 real itu hampir 25.000 Pak. Jadi kalau kita beli timun 3 itu ya, kecil-kecil itu 25.000 kurang lah 20. Nah itu, jadi cuman untuk selingan gitu Pak ya. Tapi secara umum kita nyaman ya, apalagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tempatnya kita betul-betul untuk fokus beribadah itu yang membuat kita nyaman Pak. Mungkin ini nanti yang sudah haji umroh ini hal-hal yang positif dari sana itu bisa dibawa ke sini Pak. Bagaimana masjid kita ini bisa lebih nyaman ya, fasilitas terutama kalau urusan kebersihan itu, wah itu sudah betul-betul ini ya, kebersihan, kemudian minimal fasilitas air ya, itu nyaman betul-betul. Pas sholat juga begitu ya. Nah, sehingga kalau di sana itu yang namanya sholat berjamaah itu luar biasa ya, penuh terus ya, dan orang berlomba. Mudah-mudahan di jamaah di sini Baitur Rahman juga begitu Pak ya. Jadi semangat untuk berjamaahnya itu betul. Kalau di sana itu berlomba betul. Nah, kalau pengalaman pribadi itu saya kira bisa cerita. Ada yang punya tempat-tempat yang biasanya paling menyentuh ya, misalnya. Gak tahu Pak, Kesna paling berkesan apa, paling menyentuh itu? Di Raudhah ya. Ya, kebanyakan di Raudhah. Di Raudhah itu di tempat antara rumah atau makamnya Rasulullah dengan mimbarnya, itu Raudhah. Itu umumnya di situ Pak. Karena itu tempat yang disebut-sebut sebagai mustajab ya. Itu kita bisa, kalau apalagi kalau dapat kesempatan agak lama di situ berdoa ya. Yang lain-lainnya punya pengalaman itu berarti mungkin sekali di sini. Kalau saya kemarin tahu ya, itu pas betul-betul sampai air mata itu tidak terbendung itu ketika di Mekah itu, justru malah di Maqam Ibrahim ada saat itu. Kalau dulu sebelumnya di dekat di Ka'bah itu, ya itu di situ itu nggak tahu ya. Terutama yang bisa menyentuh itu ingatannya itu kesadaran ini historis Pak, sejarah itu, mengingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, Ismail. Nah itu. Nah, kemudian kalau selain di Raudhah di Mekah, kalau saya itu setiap kali berziarah itu ke makam Nabi, selalu saya itu pengalaman itu menangis nggak bisa tertahan itu. Nggak tahu Pak, dari itu ya, setiap kali ziarah ke situ ya, bagaimana membayangkan perjuangan Rasul. Justru di situ itu yang itu ya. Nanti punya pengalaman masing-masing kalau ini ya, mungkin yang lain itu ada perasaan dekat di situ. Nah ini kalau kita juga di sini mungkin sering membaca hadis-hadis Nabi itu, saya membayangkan betul itu ketika ziarah itu ada di situ makam Rasulullah. Dan kalau kita baca Bapak sekalian, sekarang banyak penelitian termasuk para arkeolog itu, banyak sekali tokoh-tokoh ya Muslim itu ya dari dahulu yang usianya makamnya itu sudah ratusan bahkan ribu ya, itu jenazahnya itu untuk, saya punya keyakinan ya bahwa jenazah Rasulullah pun itu. Ya, ini sudah banyak penelitian langsung Pak di sejumlah makam para tokoh itu, di kamera ya, bahkan ada yang digali itu, di Afrika di mana itu. Nah, itu apalagi saya membayangkan itu bagaimana bisa hadir ya, bertemu melihat Rasulullah itu, bayangannya itu bagaimana perjuangan pengorbanan beliau. Di situ di sampingnya ada sahabat Abu Bakar, Umar. Wah, sampai nggak terbendung ya. Dan sayangnya kalau ibu-ibu nggak bisa lewat itu di sana. Jadi kalau ibu-ibu nggak bisa ziarah makam itu di Raudhah. Kalau bapak-bapak nanti jamaah itu bisa berziarah lewat ke makam Rasulullah. Dan biasanya waktu yang sangat longgar itu waktu duha. Ya,
kalau setiap habis sholat itu berdesak-desakan. Biasanya saya penasaran itu ya, kalau habis sholat pasti berdesak-desakan. Tapi di luar waktu itu relatif longgar. Jadi kita bisa kapan saja untuk bisa. Nah itu kalau yang paling kalau saya sangat berkesan di situ. Ada pertanyaan nggak mungkin? Ini malah belum sampai sini. Jadi kalau diceritakan bisa mungkin bagusnya ini Ibu Maria sama bagusnya cerita juga. Ya, ada pengalaman. Nah, Bapak bisa ada pertanyaan Pak? Nah, kita insya Allah akan melanjutkan kembali hadis-hadis Rasulullah, baik berupa sabda-sabdanya, kemudian perilaku atau perbuatannya, maupun kesaksian atau yang diceritakan oleh para sahabat beliau ya. Saya lupa juga ini kemarin sampai nomor berapa ya? Ada yang masih ingat nggak Bapak? Ini kita masih kayaknya ini sudah ini. Kayaknya kesini ya ini ya. Ini udah belum ini Pak? Penjelasannya panjang. Kenapa? Ya, baik. Ini sesungguhnya ini hadis ini kayaknya yang atas sudah ini. Ya, ini terakhir sampai ke sini kalau nggak salah. Kalau sini belum. Nah ini hadis ini qaf itu muttafaqun alaih. Jadi ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat muhajir yang masuk Islam masih muda. Abdullah bin Mas'ud ini. Ini ada di Arba'in ya, Mas Jafar mana ini? Mas Jafar. Biasanya kalau Arba'in yang 42 hadis Nawawi itu salah satunya. Harus hafal lah. Kalau mahasiswa di program studi ilmu hadis harus hafal 42 hadis itu minimal. Nah ini salah satu hadis yang ada di sini. Ya. Baik, kita mudah-mudahan ada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat muhajir. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah bercerita atau menyampaikan sabdanya kepada kami, anna khalaqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Bahwasanya ya setiap kalian, setiap kita diciptakan yujma'u fi batni ummihi, di dalam rahimnya itu arba'ina yauman, selama 40 hari au arba'ina lailatan. Jadi ini dikumpulkan pertama, tahapan yang pertama ini hampir sama dengan surat Al-Mu'minun ayat 13 itu ya. Dalam surat Al-Mu'minun itu diceritakan nanti ayat 13 lengkap sekali. Yang ini menggambarkan tahapan-tahapan manusia, penciptaan manusia di dalam rahim. Jadi ini yang pertama, proses yang pertama selama 40 hari 40 malam ya, dikumpulkan di dalam rahim. Ini berupa yang tahapan yang pertama itu. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ada yang apa ya? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan nutfah. Nah, jadi ini yang pertama, selama 4 bulan itu nanti proses nutfah. Ya, nutfah itu mani. Ya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlahu. Kemudian selama arba'ina lailatan, selama 40 malam itu berubah menjadi alaqah mislah. Alaqah itu apa? Yang alaqah menempel di dinding alaq gitu ya.
Ada surat Al-Alaq Pak ya, dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu nanti digambarkan di situ. Nah, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Nah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu menjadi embrio. Ya. Selama itu pula. Summa yub'atsu ilaihil malaku, kemudian ditiupkanlah atau diutuslah ilahi kepada tadi calon janin itu al malaku, ya, para malaikat. Fayu'danu bi arba'i kalimatin, kemudian ditetapkanlah 4 hal. Nah, gitu apa sekalian? Enggak, suaranya enggak masuk. Nah, ini inti yang akan diceritakan dalam hadis ini. Jadi ketika seseorang itu berusia 4 bulan di sini. Jadi tadi ada tahapannya 4 kali 4, berarti ada 4 bulan ya. Maka ditiuplah ruh. Ya, ditiuplah ruh. Ya. Kemudian ditetapkanlah 4 hal. Nah, berdasarkan hadis inilah yang kemudian ada pendapat kalau seorang yang hamil dalam 4 bulan, maka setelah 4 bulan itu tidak boleh digugurkan. Ada pendapat kalau berusia belum 4 bulan, itu kalau seperti mazhab Maliki, seperti di Maroko, di Tunisia, itu pengguguran itu boleh dilakukan. Itu berdasarkan pemahaman terhadap hadis ini. Kalau di Indonesia yang umumnya bermadzhab Syafi'i, itu praktik aborsi atau pengguguran itu ya tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan medis. Gitu ya. Ini dalilnya yang sering digunakan hadis ini, Pak. Karena alasannya bahwa dalam usia 4 bulan menurut Maliki itu baru ditiupkan ruh. Ya, kalau belum ditiupkan belum tiup ruh itu maka boleh menurut Maliki. Jadi kalau dalam mazhab Maliki itu legal aborsi. Nah, kalau di sana aborsi yang dilakukan sebelum 4 bulan itu legal. Tapi kalau di Indonesia itu ilegal. Berapapun usia kehamilan itu. Karena ini terkait dengan penggunaan hadis ini. Nah, kita sampaikan dalam konteks qadar ya, ini berkaitan dengan qadar ini, bahwa ketika janin itu berusia 4 bulan, maka ditetapkanlah 4 hal. Payuk tabu atau payak tubuh misalnya. Payak tubuh maka ditulislah atau ditetapkanlah rizkinya. Wa ajalahu, dan ajal itu kematiannya atau usia. Wa amalahu, dan amalnya. Wa syaqiyun au sa'id. Wa syaqiyun syaqawah. Syaqawah itu artinya kesengsaraan, kesulitan. Am sa'idun atau kebahagiaan. Jadi kesengsaraan dan kebahagiaan. Summa yunfahu fir ruh, baru kemudian setelah itu ditiupkanlah ruh. Ya, jadi ditetapkan 4 hal dan kemudian ditiupkanlah ruh kehidupan. Ya. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya setiap dari kalian la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh dia akan beramal dengan amalan ahli jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'. Ya, sampai antara dia dengan surga itu illa dhira', kecuali hanya dhira', satu siku ya. Nah, satu siku. Fayasbiqu alaih kitab, kemudian berlakulah atau mendahululah ketetapan itu. Ya, fayamalu bi amali ahli nari, kemudian dia mengerjakan pekerjaan ahli nar. Fayadkhulun naro, maka masuklah ke neraka. Jadi ini ketetapannya. Jadi dengan potensi yang tadi, maka ada orang yang dengan potensi ketentuan tadi, dia melakukan amalan ahli surga, ya, sampai tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga itu. Ya,
sehingga berlakulah ketetapan. Tapi ada juga orang yang beramal setelah ketetapan itu dengan amalan ahli neraka, artinya dengan perbuatan yang akan bisa membuat dia masuk neraka. Kan gitu. Jadi ada setelah adanya ketetapan itu orang itu bermacam-macam dengan potensi itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin nari, maka orang tersebut dia sungguh akan beramal dengan amalan sebagaimana ahli neraka. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dirahun, seperti tadi ayasbiqu alaihi kitab ayamalu amal ahli jannah fayadkhuluha. Jadi intinya begini Bapak-Ibu sekalian. Jadi setiap orang itu akan ditetapkan ketetapannya atau potensinya. Hanya dalam hal ini memang cara memahami ketetapan itu bermacam-macam. Yang seperti sudah saya sampaikan dulu di pengantar itu, apakah ketetapan itu merupakan otoritas Allah sehingga seorang itu tidak punya kebebasan untuk memilih atau tidak? Ketetapan itu berlaku. Cuman cara memahami ketetapannya, mari kita di sini lihat, ya. Jadi ada 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang pertama rizkinya, ajalnya, amalnya, syakyun au sa'idun. 4. Rizkinya, umurnya, kemudian perbuatannya, syakyun au sa'idun. Cara memahaminya gimana Pak di sini? Pertama rizki. Rizki itu secara bahasa artinya setiap pemberian. Ya, tidak harus pemberian itu berupa uang atau berupa kenikmatan. Pokoknya setiap pemberian dari Allah yaitu rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus selalu dimaknai dengan makanan, pakaian atau uang, kalau kita tidak. Ya, kesehatan, anugerah, semua pemberian itu rezeki. Nah, bagaimana dengan kaya dan miskin? Kan kayak gitu. Nah, ini di sini. Jadi yang jelas bahwa yang dimaksud dengan rezeki itu adalah setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita itu sudah ditetapkan bahwa setiap orang itu ya punya rezeki. Cuman pemahaman yang lebih netral yang itu mencerminkan keadilan Allah itu ya tentu saja di situ rezeki itu bukan berarti Allah sudah menetapkan seorang akan menjadi orang yang kaya, jadi orang yang miskin, ya enggak seperti itu. Ya, jadi rezeki dalam pengertian di sini adalah dalam pengertian yang sangat luas dan bagaimana peran seseorang itu juga tetap ikut menentukan. Nanti kalau Allah misalnya menentukan seorang secara berbeda demikian saja, itu akan dipertanyakan bagaimana konsep keadilan Allah. Jadi lebih pas barangkali kalau Allah menetapkan sunnahnya. Kalau misalnya berkaitan dengan kekayaan, bagaimana hukum-hukum atau sistem yang atau ketentuan sehingga seseorang bisa mendapatkan uang dengan mudah. Allah tetapkan itu. Kalau dalam bahasa sekarang istilahnya hukum alam atau sunnah. Misalnya yang berkaitan dengan finansial ya, kalau orang hemat, tidak boros, bekerja keras, nah itu biasanya berkaitan dengan rezeki yang berkaitan dengan keuangan. Atau misalnya berkaitan dengan kesehatan, kalau orang punya perilaku hidup yang sehat berdasarkan ketentuan kesehatan, maka dia akan sehat. Pola makannya, pola hidupnya, itu hukum yang Allah tetapkan berkaitan dengan rezeki. Rezeki dalam pengertian yang sangat luas. Ya, saya kira pemahaman itu yang lebih proporsional. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan wa mallahu dzulman lil alamin. Dan Allah tidak bersikap zalim. Artinya Allah itu adil kepada siapapun di muka bumi. Tidak mungkin kalau Allah bersikap tidak adil. Gitu Pak ya. Jadi ini kadang-kadang di sini dipahami secara tidak proporsional. Wah, Allah menentukan dia kaya, dia miskin, gitu kan. Nah, kalau misalnya Allah menentukan dia miskin saja, lalu bagaimana nanti? Nggak ada protes pada, oh Tuhan menjadikan saya miskin gitu. Enak banget kalau gitu kita pilih yang kaya saja. Kenapa Allah nggak menentukan saya jadi orang kaya kan gitu? Apalagi kalau konsep kaya dan miskinnya itu hanya dipahami secara materi.
Nah, ini saya kira harus lengkap ya. Pertama, memahami apa itu konsep rezeki. Yang kedua, tentang hukum atau sunnatullah, hukum Allah yang Allah tetapkan dalam setiap hal. Itu sistem yang berkaitan dengan finansial, yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan itu bagian dari rezeki atau anugerah yang Allah berikan. Tapi semuanya itu dalam batas kekuasaan Allah, kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, bahwa Allah tetap punya kuasa dalam menetapkan segalanya, dan Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Nah, kemudian wa ajalahu, Allah menetapkan ajal atau kematian kita. Bapak Ibu sekalian, Allah sudah menetapkan ajal yang ketat, misalnya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi di luar itu Allah tidak menentukan secara eksplisit kapan dia mati, usianya berapa, di mana matinya, dengan cara seperti apa. Nah, itu di situ ada terbuka ruang bagaimana kita bisa membuat hidup kita lebih sehat. Makanya ada istilah usia harapan hidup gitu ya. Nah, itu mungkin bagian dari pemahaman ini. Bagaimana usia kita lebih bermakna, lebih berbobot gitu ya, memahami ajal. Jadi ajal itu rahasia ilahi, sehingga kita di situ juga bisa membuka ruang bagaimana bisa memaknai itu semuanya. Jadi kalau kita berikhtiar, kita ingin menjaga lebih sehat, ya, umur kita lebih panjang. Kan ada hadis yang mengatakan kan, khairul amali, khairun nas, ya kan? Orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu ya wa syarru amal. Orang yang paling buruk itu adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Kayak gitu, itu ada sama. Nah, kemudian amalnya. Jadi amal itu perbuatan juga, ini juga bagian dari ketetapan Allah. Jadi Allah itu menetapkan dari sebuah orang itu ya akan berbuat. Cuman berbuatnya seperti apa ya, dia punya pilihan. Tentu Allah tidak berbuat menjadikan seorang itu jahat. Karena manusia itu kan punya dua pilihan Pak ya, punya potensi. Ada potensi baik, ada potensi jahat. Kita bisa mengembangkan, kita bisa memilih potensi jahat yang kita ikuti, atau sebaliknya. Nah, itu ya, jadi amal. Jadi amalnya Allah tetapkan. Ada orang punya potensi untuk melakukan sesuatu. Adapun dia mau memilih dan mengembangkan potensi dalam beramal, itu potensi mana yang dikembangkan, itu pilihan. Jadi bebas memilih dan mengembangkan. Dan atas pilihan itu, setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihan amalnya itu. Karena kalau nggak begitu nanti tidak adil dong Allah itu. Nah, gitu. Kemudian wasyaqiyun am sa'idun. Nah, ini juga Allah sudah menetapkan bahagia dan tidak itu. Jadi Allah menentukan kalau ini bahagia, kalau ini sedih. Nah, kita mau milih yang mana? Ya Allah sudah menentukan. Jadi dalam hidup ini orang bahagia, kalau bahagia ini kalau begini-begini. Syaqiyun itu sengsara ya, sulit, mengalami kesulitan. Sa'id itu bahagia, senang. Nah, itu dalam hidup ini ada kondisi-kondisi yang Allah tetapkan, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi dalam hidup ini semua orang pasti akan mendapatkan rezekinya, juga ada ajal, ada kematiannya. Dalam hidup pasti dia akan berkarya, dan dalam hidup juga sudah ditetapkan pasti dalam hidup ini tidak bisa lepas dari kesulitan dan kebahagiaan. Ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Itu bagian yang pasti di dalam hidup ini. Allah sudah tetapkan itu setiap orang. Bapak di sini ada nggak yang selama hidup ini bahagia terus, ada nggak? Sedih terus, ada nggak? Nggak ada. Ini jelas Allah tetapkan itu. Setiap orang dalam hidup pasti mengalami kesulitan, tapi ada kemudahan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Setiap orang pasti beraktivitas, itu Allah tetapkan. Setiap orang pasti akan mati, dan setiap orang pasti sudah ditetapkan rezekinya. Ini sudah ditetapkan, nggak bisa tidak. Gitu Pak. Ini pemahaman yang paling sudah Pak. Ya. Ada pertanyaan?
Nah, ini bagian yang kita semuanya tidak bisa lepas ya. Jadi setiap orang pasti tidak lepas dari ketentuan Allah. Ya, rezekinya pasti mendapatkan, mati atau ajalnya juga pasti nanti suatu saat akan dialami. Ada yang hidup terus kan? Tidak ada, semuanya kita akan semua pasti akan beramal dan amalnya itu akan diperhitungkan, dan pasti selama hidup ini ada saat-saat bahagia, ada saat-saat susah. Seterusnya ada saat-saat yang menyulitkan, ada saat-saat yang merasa dimudahkan dan seterusnya. Itu bagian dari hidup yang pasti dialami oleh setiap orang, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul. Ya, tapi yang jelas seperti dalam uraian berikutnya, orang itu ada yang mengembangkan semua keadaan atau potensi itu dan menggiringnya ke neraka, ada yang ke surga. Tentu pilihan kita mana, Pak? Ke surga. Ya, sehingga kita akan menjadi ahli surga. Satu hadis ini, Pak. Apa ya? Kalau tadi cerita tentang itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan segala potensi yang Allah berikan pada kita bisa betul-betul dioptimalkan oleh kita semuanya, sehingga kita akan bisa insya Allah menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga, dan kita bisa menjalani sisa kesempatan usia umur ini dengan berbagai amalan ahli surga. Sejak, mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.